Oke, kali ini kita akan membahas custom keyboard kedua saya, Neo 80. Biar kapannya lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa sharing mengenai custom keyboard dan juga peripheral terkait lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah produk dari Neo. Siapa sih yang nggak tahu produk Neo? Produk yang sangat hype banget dan memiliki value yang tinggi banget. Dan saya pun juga kilaf Neo 80 yang ikut PO juga kemarin. Karena memang saya mencari sebuah custom keyboard yang memang sesuai dengan selera saya. Dan Neo 80 adalah setup ataupun layout yang saya paling suka. Yes, pokoknya 75% ke atas atau 75% lah minimal. Itu saya suka banget sih. Dan jujur saja saya nggak build sendiri ya, saya dibuildkan karena memang saya masih cupu dan mesti banyak belajar lagi. Tapi kedepannya saya berjanji akan build sendiri keyboard apapun, custom apapun yang saya punya, saya akan build sendiri bagaimanapun caranya. Karena memang build ternyata sedikit lebih rumit dari dugaan saya sih. Kebetulan Neo 80 yang saya pilih sendiri adalah full black ya, jadi bottom dan top case-nya black dengan Cooper weight, jadi di bagian belakangnya bahannya Cooper. Oh ya, kita mau thanks berat juga untuk dompet saya sebagai sponsor video, review, dan impresi mengenai Neo 80 kali ini. Selain kita bahas spesifikasi dari Neo 80 ini, Neo 80 sendiri ya kita bilang dia merupakan layout 80% ya. Dan juga ini adalah layout kesukaan saya sih. Dia juga sudah triple connection, jadi aman banget ya. Dia mau menggunakan wireless ataupun wired, aman-aman aja. Wirelessnya pun ada Bluetooth dan juga dongle yang diberikan dalam paket penjualannya. Dan disclaimer untuk kalian, Neo 80 sendiri adalah barebone ya, barebone unit semuanya ya. Jadi dia nggak ada switch dan juga tidak ada keycap. Di sini kita pasang keycap dan switch sendiri. Jadi ya kita nggak akan bahas terlalu banyak mengenai switch dan keycapnya ya, karena bisa berbeda-beda. Karena di sini kita menggunakan punya kita sendiri. Selain itu dia juga sudah support Mac dan Windows dan juga sudah support VIA. Jadi somehow lengkap banget ya. Spesifikasi memuaskan, speknya juga dasar-dasarnya mantep. Dan juga fondasi dari software-softwarenya juga mendukung berbagai macam. Dan untuk keyboard satu ini diberikan opsi yang cukup banyak juga untuk kalian modif ya. Diberikan gasket, lalu o-ring, ada dumbbell juga, dan ada apa lagi ya, saya lupa namanya. Jadi bisa kalian utak-utik macam-macam lah keyboard satu ini. Dan keyboard satu ini menurut saya sudah sangat-sangat lengkap banget dan sangat memuaskan untuk saya pribadi mengakuisisi Neo 80 ini. Oke, bicara soal build dan desain build dari keyboard satu ini, dia menggunakan bahan full aluminium dan di sini layoutnya WKL yang windkeyless ya. Dan top dan bottom case-nya semuanya berwarna hitam dengan weight yang berbahan Cooper. Saya memang prefernya warna hitam kalau nggak putih aja karena akan lebih gampang masuk ke semua setup. Karena saya lagi build setup juga tapi ngumpulin dana ya. Jadi memang setupnya masih belum terbentuk. Cuma keyboardnya dulu dicicil. Untuk top dan bottom case-nya semuanya berwarna hitam karena saya memang prefer warna hitam kalau nggak putih karena lebih gampang masuk ke semua jenis setup. Kebetulan saya lagi bangun setup, tapi ya takes time, takes money juga, jadi ya butuh waktu sih. Untuk weight-nya saya pilih Cooper karena di Cooper sendiri di audio itu banyak digunakan pada digital audio player atau player-player musik yang high-end. Jadi saya tertarik banget dengan Cooper. Untuk plate-nya sendiri di sini kita pilih yang VR4 ya, sebagai plate yang cukup versatile untuk semua suara sih. Mau talkie ataupun clacky masih di tengah-tengah lah. Untuk finishing dari case-nya juga halus banget dan terlihat kokoh banget untuk keyboard satu ini juga. Tapi sangat disayangkan dia nggak ada fit adjustment ya. Tapi memang biasanya keyboard-keyboard alu nggak ada fit adjustment. Berbeda dengan keyboard-keyboard yang berbahan plastik biasanya ada. Bicara soal desainnya, saya suka banget ini desain yang minimalistic look. Ada LED kecil di bagian sini ya, bisa nyala juga LED kecilnya dan ya non RGB ya. Jadi perlu kalian perhatikan ini non RGB. Jadi saya suka yang stealthy dan minimalistic look seperti ini aja sih. Sisanya sih desainnya tergantung keycap yang kalian gunakan. Mau full black mungkin, mau stealthy look mungkin, ataupun macam-macam mungkin kalian bisa kombinasikan dengan keycap yang kalian pilih biar desainnya menyesuaikan dengan setup kalian juga. Oke, bicara soal switch dan keycap, karena ini keyboard barebone, di sini kita diberikan kebebasan untuk memilih switch dan juga keycap yang kalian suka. Kebetulan switch yang kita gunakan di sini adalah switch clacky yang saya beli, yaitu Hyacin V2 kalau nggak salah dari HMX yang cukup hype beberapa waktu lalu ya di sini.
Di sini suaranya kalian bisa lihat cukup clacky di sini. Dan di sini kita menggunakan keycap ya dari GMK Mandalorian. Jadi ya Star Wars thing ya. Buat kalian yang suka dengan Star Wars pasti tahu lah film Mandalorian. Dan memang saya mengejar suara yang lebih arahnya clacky dibandingkan talky. Karena kemarin saya mungkin agak banyak bahas yang talky-talky, sekarang mencari yang clacky-clacky biar sensasi atau suasananya bisa berbeda sih. Jujur aja switch ini saya beli blind buy sih. Kemarin beli Hyacinth Video, Hyacinth ya itulah namanya. Dan juga Cloud, jadi ada dua. Tapi saya gunakan yang Hyacinth karena menurut saya lebih clacky aja, lebih enak aja suaranya. Bicara soal feel-nya, di sini kita menggunakan dumbbell ya dan foamless untuk keyboard satu ini. Dan kita akan typing test aja right now. Dan suaranya menurut saya ini clacky, tapi menurut kalian gimana? Mungkin ada pendapat berbeda, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk keycapnya sendiri juga saya blind buy aja karena saya nggak paham. Saya mencari coba-coba sih sebenarnya, coba-coba langsung GMK ya. Ya nggak coba-coba yang biasa dulu. Sebenarnya mau budgetnya sebenarnya hanya untuk yang biasa-biasa. Tapi ternyata keycap ada spacebar yang nggak cocok, jadi yang mesti beli lagi dan ya sudah kilaf GMK Mandalorian aja. Karena kelihatannya GMK adalah salah satu keycap brand yang betul-betul diapresiasi sih. Dan menjadi kiblat dari para keyboard enthusiast. Berbicara soal feature di keyboard satu ini. Features di keyboard satu ini menurut saya nggak terlalu gimmicky ya. Nggak terlalu fancy-fancy banget. Memang dia sudah triple connection. Lalu juga sudah mendukung VIA. Dan juga udah hot swap 5 pin juga di keyboard satu ini. Selain itu dia juga memiliki banyak sekali pilihan modifikasi. Tapi dia nggak ada yang aneh-aneh seperti layar nggak ada. Lalu juga LED-LED-an terutama RGB-RGB di setiap key juga nggak ada. Jadi mungkin kalian mencari fancy-fancy bukan di keyboard satu ini sih. Ataupun volume wheel juga nggak ada di sini. Selain itu juga ada fitur yang menarik di sini, ada ball cats ya kalau saya nggak salah namanya. Jadi bisa melepas top case dan bottom case-nya secara effortless. Jadi nggak perlu pakai bongkar-bongkar baut gitu, tinggal ditarik aja udah lepas. Dimana keyboard satu ini memang keyboard yang berfokus kepada fungsi utama dari sebuah keyboard. Selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini, cons dari keyboard satu ini mungkin dari sisi pandang saya dia nggak ada RGB. Saya agak kaget awalnya nggak ada RGB, tapi ya lama-lama ya nggak perlu juga sih sebenarnya RGB. Kadang-kadang juga saya matikan karena boros baterai. Baterainya di sini juga hemat banget sih. Saya masih pakai ini sudah hampir sebulan. Ya mungkin secara saya ganti-ganti sih sebenarnya. Mungkin sebulan kurang, mungkin 2 minggu, 3 minggu lah. Keyboard satu ini nggak mati-mati sih dan belum saya charge sama sekali. Untuk pro-nya ini adalah build terbaik dari sebuah keyboard yang pernah saya punya. Halus banget, build-nya mantap banget, secara estetik juga flawless banget. Pro yang kedua yaitu diberikan banyak opsi modifikasi di keyboard satu ini. Sayang saya aja yang kurang skill issue ya untuk modifikasi keyboard untuk oprek-oprek keyboard ya, karena memang saya agak sibuk ya. Ini kita aja rubah studio, makanya kita nggak sempat take lagi karena juga barangnya agak minim juga. Jadi ya itu gambaran dari saya. Dia memberikan opsi yang banyak banget untuk kalian modifikasi. Kesimpulan, Neo 80 salah satu keyboard yang sudah sangat memenuhi ekspektasi saya. Dipadukan dengan HMX Hyacinth V2 dan GMK Mandalorian sudah sangat-sangat enak banget. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Neo 80 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi juga, dan nyalakan loncengnya juga agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari video di Keep in Touch. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan seputar Neo 80, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.